Halo Sobat Cerdas Bagus, mari kita selesaikan dua taktik dasar lagi yang ada di website Lichess. Yang pertama adalah kelebihan tugas dan yang kedua adalah Zwischenzug. Saya memilih menggunakan istilah dalam bahasa Jerman ini karena ini adalah istilah yang juga dikenal secara internasional dan juga digunakan di Indonesia. Yuk, kita mulai dengan kelebihan tugas. Yang dimaksud dengan kelebihan tugas di sini adalah buah catur yang diberikan tugas lebih dari satu. Misalnya, menjaga buah catur lainnya, menjaga petak tertentu, atau menghalangi skak, ataupun menghalangi buah catur lainnya. Intinya, buah catur tersebut kelebihan tugas. Kita lihat contoh di sini. Pion hitam di F7 bertugas menjaga kuda di G6 dan gajah di E6. Situasi ini dapat kita manfaatkan karena sebenarnya pion tersebut hanya dapat menjaga salah satu buah catur, kuda atau gajah. Gajah putih di D3 dapat menangkap kuda di G6. Kemudian benteng E3 dapat menangkap gajah E6. Tentu kita tidak ingin menukarkan benteng dengan gajah terlebih dahulu ya. Jadi yang jalan dulu tentunya adalah gajah putih dulu nih. Nah, bila gajah putih kita ditangkap oleh pion hitam, baru benteng menangkap gajah yang sudah tidak ada penjaganya. Seperti ini. Oke, karena dia tidak lakukan apa-apa, ya kita bisa lanjut dengan langkah lainnya. Nah, bila pion menangkap gajah putih, tentu benteng akan menangkap gajah hitam. Oke, lanjut. Di sini kuda hitam di F6 mempunyai dua tugas. Apakah kalian dapat melihat tugas apa saja? Oke, pertama, menjaga skakmat. Nah, jadi tugas pertama kuda ini adalah menjaga skakmat di H7. Tugas kedua, ada ancaman garpuan di D7. Ya, jadi kuda ini kelebihan tugas. Putih melangkah apa terlebih dahulu? Skak dulu atau garpu dulu? Ya, tentunya kita tidak ingin mengorbankan menteri kita secara sia-sia ya. Kita majukan dulu pion seperti ini. Bila ditangkap, baru kita skakmat. Bila pion tidak ditangkap, kita promosi menjadi menteri. Kemudian kita bisa menyelamatkan menteri sambil menyerang benteng hitam dan melindungi gajah putih kita. Oke, lanjut. Oke, ini adalah puzzle yang cukup sulit, ya, tidak untuk pemula. Namun kita coba saja. Di sini pion H7 mempunyai tugas berlebih. Pertama, tugas dari pion ini adalah menghalangi pion H6 supaya tidak promosi ya, supaya tidak bisa maju. Kemudian tugas lainnya adalah melindungi pion G6. Oke. Nah, pion G6 sendiri juga bertugas menghalangi pion G5. Dan ini bisa kita manfaatkan. Pertama-tama kita korbankan dulu gajah kita. Oke, kemudian kita tangkap. Ya, puzzle yang sangat sulit untuk pemula. Oke, lanjut. Silakan pause videonya bila kalian ingin menyelesaikan puzzle ini sendiri. Nah, di sini kita hanya perlu menemukan satu langkah untuk menentukan kemenangan putih.
Jadi bukan skakmat ya, tapi menang posisi. Jadi kita akan kelebihan materi. Menteri di D8 mempunyai dua tugas. Pertama adalah menjaga skakmat di baris terakhir. Kedua, melindungi gajah di E7. Sebenarnya gajah ini tidak ada yang melindungi, jadi tinggal ditangkap saja. Oke, itu jawabannya. Lanjut. Ya, ini juga adalah puzzle yang cukup menarik ya. Yang kelebihan tugas di sini adalah Raja Hitam. Jadi Raja Hitam melindungi benteng dan juga melindungi pion. Bila kita tangkap pionnya, maka benteng hitam ini sudah tidak ada yang menjaga. Jadi tinggal kita tangkap saja. Ya, tidak sulit ya. Oke, lanjut. Cuisen cuk berasal dari dua kata, yaitu cuisen dan cuk. Cuisen artinya di antara, cuk artinya langkah. Jadi ini adalah langkah di antara atau langkah selipan. Di sini kita lihat gajah putih baru saja menangkap kuda hitam. Dan normalnya ya, hitam seharusnya menangkap gajah putih tersebut dengan benteng seperti ini. Namun di sini hitam dapat melakukan langkah selipan, yaitu langkah sebelum melakukan penangkapan terhadap gajah putih. Idenya di sini adalah apabila kuda berada di E3, maka kuda akan menggarpu raja dan menteri ya. Tentu ini adalah serangan yang sangat kuat. Nah, bagaimana rute menuju E3 ini? Lewat G4 atau lewat D5? Yang benar tentunya adalah lewat D5. Dari sini, kuda hitam mencegah benteng untuk kembali ke F4. Dan ya, setelah ini baru kita tangkap gajahnya. Oke, lanjut. Di sini hitam dapat langsung menangkap gajah putih di B4. Namun hitam dapat melakukan cuisen cuk sebelum menangkap gajah putih ini, yaitu kak dulu. Kemudian tangkap benteng putih, baru tangkap gajah putih. Lanjut. Contoh ini diambil dari puzzle yang ada mengenai cuisen cuk. Kita lihat di sini satu langkah sebelumnya. Nah, menteri hitam ditangkap oleh menteri putih. Normalnya tentu lanjutannya adalah kuda hitam menangkap menteri putih. Putih dapat menangkap kuda hitam di D2. Nah, hitam dapat melakukan cuisen cuk, jadi langkah selipan, yaitu kak terlebih dahulu, kemudian baru menangkap menteri. Dengan demikian, hitam tidak rugi kuda. Lanjut. Coba kita lihat langkah sebelumnya. Benteng putih menangkap benteng hitam. Oke, normalnya berarti kan Raja Hitam menangkap kembali ya benteng putih ini. Namun di sini
hitam dapat melakukan langkah selipan. Bila hitam tidak melakukan langkah selipan, maka setelah raja menangkap benteng putih, maka menteri putih akan menangkap gajah hitam. Jadi hitam rugi. Lebih baik cak dulu, baru tangkap bentengnya. Oke, lanjut. Di sini kita lihat langkah sebelumnya adalah kuda menangkap pion hitam di E5. Kemudian ya, kalau hitam ingin melanjutkan, gajah menangkap kuda putih, lalu gajah hitam akan ditangkap oleh gajah putih. Lalu tidak ada taktik lanjutan lagi dari hitam. Oleh karena itu, hitam melakukan langkah selipan. Skak dulu. Nah, sekarang kudanya gratis. Ya, saya kira contoh-contoh ini sudah cukup untuk dimengerti. Di video selanjutnya kita akan berlatih semua taktik-taktik dasar yang telah kita pelajari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.